Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali tentang membaca sirah nabawiyah. Kita akan lanjutkan kisah tentang Ghazwatul Al-Ahzab atau Ghazwatul Khandaq, perang Ahzab, perang koalisi Arab melawan umat Islam di Madinah, atau yang disebut dengan perang Khandaq, perang parit. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Ahzab ini, hadirin sekalian. Di mana para ahli tarikh mencatat kebanyakan para ulama ahli tarikh terjadinya perang Ahzab ini pada tahun ke-5 Hijriah, dari mulai bulan Syawal hingga bulan Dzulhijjah. Walaupun ada sebagian mereka mengatakan perang Ahzab ini pada tahun ke-4 Hijriah. Yang jelas perang Ahzab ini terjadi karena provokasi dari Yahudi Bani Nadir. Jadi Yahudi Bani Nadir ini telah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Ada suku Yahudi di Madinah, ada 3 suku, hadirin sekalian, sebagaimana yang telah kita ceritakan pada waktu yang lalu. Yang pertama adalah Bani Qainuqa. Mereka juga telah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengganggu seorang wanita muslimah di pasar. Bahkan terjadi pembunuhan. Kemudian yang kedua adalah Bani Nadir, telah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin karena mereka membuat makar ingin membunuh Nabi, ya, tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dikepung dan diusir oleh Nabi. Ya, sebagian mereka ke Syam, sebagian mereka ke Khaybar. Tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir ini melarikan diri ke Khaybar. Sedangkan Khaybar adalah markas besar Yahudi yang terletak di luar Madinah. Ya, di sanalah pasukan militer banyak sekali yang dimiliki oleh orang Yahudi, benteng-benteng, begitu juga kekayaan-kekayaan, uang, emas ada di Khaybar, ya, tempat makar, ya, tempat untuk membuat rencana jahat bagi kaum muslimin. Kemudian tokoh-tokoh Bani Nadir ini, hadirin sekalian, pergi ke Mekah, ya, sekitar 20 orang yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Ya, tokoh Bani Nadir pergi ke Mekah untuk memprovokasi orang kafir Mekah, orang kafir Quraisy dan suku-suku Arab, dan mereka berhasil memprovokasi, ya, dan ingin menyerbu Madinah. Ya, sehingga terkumpullah sekitar 10.000 pasukan. 10.000 pasukan dari suku-suku Arab Mekah plus nanti Bani Quraidah, ya, suku Yahudi yang masih tinggal di mana? Madinah, Bani Quraidah. Ini pun tidak lepas daripada provokasi daripada Bani Nadir yang mendatangi Bani Quraidah yang dipimpin oleh saat itu Bani Quraidah Ka'ab bin Asad, ya, terpengaruh oleh provokasi daripada Huyai bin Akhtab, orang-orang Bani Nadir yang berasal dari Khaybar, yang melarikan diri ke Khaybar. Akhirnya Bani Quraidah pun siap untuk melepas perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebab musabab, hadirin sekalian, terjadinya perang Ahzab atau perang
Khandaq, ya, provokasi daripada orang-orang Yahudi. Memang orang-orang Yahudi ini sangat benci terhadap Islam dan mereka sangat fanatik terhadap agamanya yang sudah yang sudah tidak asli lagi, ya, ditambah dan dikurangi, tidak lagi berpegang kepada kitab Taurat yang asli, tapi mereka membikin sendiri ayat-ayat sendiri, ya, dikarang-karang sendiri, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah dalam sejarah Yahudi ini terus merongrong umat Islam, persatuan umat Islam, seperti yang terjadi pada fitnah terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan. Tidak lepas daripada provokasi orang Yahudi. Ada seorang tokoh Yahudi dari Yaman berkulit hitam namanya Abdullah bin Saba, pura-pura masuk Islam dan memprovokasi, ya, memprovokasi orang-orang yang baru masuk Islam di kota-kota yang diduduki oleh kaum muslimin sampai ke Mesir, sampai ke Syam, ke Irak, hadirin sekalian. Mengatakan apa? Bahwa kita perlu perubahan, islah, ya, karena Khalifah Utsman ini mengadakan kolusi, dalam arti gubernur-gubernur yang diangkat ditetapkan adalah dari kerabatnya sendiri. Ya, ini tidak adil ini. Kita harus rubah ketidakadilan ini, kezaliman. Sehingga mereka berkumpul dengan orang-orang yang awam, akhirnya berhasil membunuh Khalifah Utsman ibn Affan. Ya, ini tidak lepas daripada sosok Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah bin Saba, dan dialah yang mendirikan sekte Syiah. Ya, agama Syiah. Ya, yang pura-pura mencintai ahli bait, pura-pura membela ahli bait Nabi, pura-pura membela Ali. Tapi kenyataannya adalah memecah belah kaum muslimin. Ya, luar biasa manuver orang Yahudi ini, dan mereka tidak akan rela kepada kita sampai kita ini keluar daripada agama Islam dan mengikuti mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho sama kamu, ya, sampai kamu mengikuti millah mereka, agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 51-52, "Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira." Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka itu percaya kepada jibt dan taghut, ya, kepada sihir, perdukunan dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa yang dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Jadi 20 orang ini tokoh-tokoh Yahudi Bani Nadir mendatangi orang musyrikin Mekah, mengatakan bahwa kalian agamanya lebih baik daripada Muhammad ini, lebih benar, ya, jalannya. Mereka menipu, hadirin sekalian, dan mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi itu sudah tahu kebenaran, tapi lebih memilih kebatilan. Walaupun resikonya kena azab, walaupun resiko masuk neraka jahanam, mereka lebih memilih kebatilan. Ini pelajaran bagi kita, jangan sampai kita meniru orang Yahudi. Ya, al-haq ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Ya, jangan kita terus terlalu percaya diri. Ya, padahal di atas kebatilan misalnya. Tidak boleh seperti itu. Tidaklah seorang rujuk kalau memang dia itu salah. Kenapa tidak? Ya, jangan sampai seperti orang Yahudi, seperti Huyai bin Akhtab, begitu juga Ka'ab bin Asad, tokoh Bani Quraidah. Mereka itu tahu kebenaran, diajak oleh Nabi, diajak oleh para sahabat untuk masuk Islam, dan tahu bahwasanya orang-orang Yahudi yang lainnya itu pengkhianat-pengkhianat. Cuma mereka malu
atas nama keluarga mereka, khawatir dilecehkan, khawatir tidak dihormati sama orang Yahudi yang lainnya, sehingga mereka memilih kebatilan, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diceritakan dalam peristiwa Ghazwatu Ahzab ini banyak sekali pelajaran, hadirin sekalian. Di antaranya adalah kemenangan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pasukan Quraisy yang jumlah pasukannya lebih besar saat itu, 10.000 pasukan itu ternyata tidak berhasil mengepung Madinah. Ya, artinya tidak berhasil masuk Madinah. Ya, mereka hanya di luar Madinah saja. Karena Nabi dan para sahabatnya menggali khandak, menggali parit atas usul daripada sahabatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Makanya Nabi mengatakan untuk Salman termasuk ahli bait kita. Padahal tidak ada nasab dengan Rasulullah. Dianggap Salman termasuk ahli baitnya siapa? Nabi, hadirin sekalian. Ini keutamaan Salman Al-Farisi. Dan memang benar siasat ini sangat jitu sekali, sehingga mereka orang-orang Quraisy tidak berani melampaui parit itu kecuali dihantam oleh pasukan Islam. Yang digali itu sebelah utara saja, karena sebelah utara lah pintu masuk Madinah. Yang lainnya bukit-bukit, gunung dan kebun-kebun kurma tidak mungkin dilintasi oleh pasukan berkuda atau onta, kecuali akan terluka, ya, karena ranting-ranting dan pohon kurma itu sangat tajam sekali, sehingga mau nggak mau yang digali cuma bagian utara saja. Ya, dan ini sangat jitu sekali, sehingga Rasulullah mampu bertahan di Madinah yang saat itu pasukannya hanya 1.500 pasukan saja. Ya, kalau ditambah perempuan sama anak-anak mungkin hanya 3.500. Ya, jadi waktu itu umat Islam masih lemah secara ekonomi. Hadirin sekalian, jumlah yang luar biasa, 10.000 pasukan dari orang-orang Quraisy plus Bani Quraidah dari arah selatan. Ya, yang mau nikam dari belakang punggung umat Islam, berkhianat. Ya, tidak mau damai lagi sama umat Islam. Tentunya kalau sudah mencabut perjanjian damai, ya berarti perang. Ya, karena orang Quraidah, orang Yahudi Bani Quraidah berpihak sama musuh. Berarti yang terjadi hukum perang. Yang terjadi hukum perang. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang keras, badai, maka takutlah orang-orang Quraisy ini. Akhirnya mereka ketakutan dan pulang. Ya, tidak terjadi perang besar dengan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pulang ke Madinah. Enggak lama setelah itu, ketika Rasulullah sudah mau istirahat dan menanggalkan baju besinya, datang malaikat Jibril dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tanggalkan baju besimu, pedangmu, sedangkan kita belum menanggalkan baju besi kita? Kenapa ya Jibril? Pergilah ke Bani Quraidah, ya, kepunglah mereka, seranglah mereka, karena mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah menyuruh pasukan Islam untuk pergi ke Bani Quraidah, ya, mengepung mereka. Atas peristiwa ini, hadirin sekalian, Allah berikan kemenangan bagi umat Islam. Yang awalnya umat Islam dilanda ketakutan yang luar biasa, ya, dikepung oleh 10 pasukan dari kaum Quraisy. Ya, ketakutan luar biasa di antara kalangan para sahabat, sampai dikatakan di sini oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 10 hingga 11, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhunun hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah, ya,
Dan ketika penglihatanmu sudah terpanah dan hatimu sudah menyesak sekali, ya, sampai ke tenggorokan, dan kau berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah diuji orang-orang beriman, ya, diuji oleh Allah dan diguncangkan hati mereka, ya, dengan goncangan yang dahsyat. Ya, tapi justru itu menambah iman bagi orang-orang yang beriman dan menambah ketakutan bagi orang-orang apa? Munafik. Ya, nampak jelas sikap orang munafik yang ketakutan, dan nampak jelas sikap orang-orang yang beriman. Justru katanya mereka, inilah yang dijanjikan oleh Allah. Ya, iskariman aw mut syahidan. Hidup mulia, kalau menang hidup mulia, atau kalau mati syahid sudah. Hanya itu. Ya, dua jalan, salah satunya hidup mulia dengan kemenangan membawa ghanimah, atau mati apa? Syahid. Hadirin sekalian. Dan alhamdulillah umat Islam bisa selesai dari pengupungan orang-orang kafir Quraisy. Ya, sekarang umat Islam mengepung Bani Quraidah. Ya, dikepung selama sekitar 15 hari, dan Rasulullah waktu itu sangat sabar sekali dengan pengupungan ini, hadirin sekalian. Dan pengkhianatan orang-orang Yahudi sudah diprediksi oleh Nabi. Ya. Dan akhirnya mereka menyerah. Nah, ketika menyerah itu mereka menginginkan bukan Nabi yang menjadi hakim, hadirin sekalian, tapi mereka menginginkan ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang waktu itu luka, kena panah nyasar ke pelipisnya, berdarah. Ya, berdarah, dan dibawa ke masjid oleh Nabi. Di masjid dirawat oleh seorang wanita namanya Rufaidah. Maka dikatakan dialah wanita kayak perawat, ya, perang pertama dalam Islam. Namanya apa? Rufaidah. Kemudian saat ini berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan aku sekarang jika aku masih menginginkan bersama Rasulullah untuk memerangi Bani Quraidah. Ya, maka diistijabai oleh Allah doanya ini, langsung berhenti lukanya itu. Ya, dan kebetulan orang Yahudi menyuruh agar Sa'ad bin Mu'adz ini sebagai hakim. Maka Rasul memanggil Sa'ad bin Mu'adz dan mengatakan, ya Sa'ad, mereka menginginkan kamu sebagai hakim. Ya, maka berhukumlah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tugasku sudah selesai. Maka Rasulullah pulang, dan Sa'ad mengecam perilaku orang Yahudi. Kalian adalah keturunan babi-babi dan kerah-kerah. Ya, kalian telah bertindak yang tidak sopan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian menginginkan aku sebagai hakim, maka hukumanku bagi kalian semua, laki-laki kalian dieksekusi mati, perempuan kalian ditawan, harta kalian dirampas. Nah, akhirnya hadirin sekalian, mereka dieksekusi oleh para sahabat dan dikasih selamat saat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan enggak lama setelah itu dia meninggal dunia. Ya, dia masuk Islam umur 36 tahun, meninggal dunia umur 39 tahun. Ketika dia meninggal dunia, arsy Allah ini goncang. Ya, arsy Allah goncang, dan diikuti oleh 70.000 malaikat mengiringi jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan, ya, umur yang barakah, hadirin sekalian. Dan dia berhasil merayu umatnya, sukunya masuk Islam. Ya, sukunya masuk Islam karena dakwah daripada Sa'ad bin Mu'adz. Maka dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat ini. Kemudian terjadi juga, hadirin sekalian, di sini Huyai bin Akhtab, dia ketangkep sama pemimpin Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah, namanya Ka'ab bin Asad, ketangkep juga. Sempat terjadi dialog antara Huyai bin Akhtab dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa kamu ya Huyai tidak mau mengikuti kebenaran? Kamu sudah tahu. Ya,
kamu sudah tahu, dan juga sahabat-sahabat Nabi menawarkan juga Islam tapi ditolak. Padahal kamu tahu teman-temanmu seperti apa, kata Rasulullah seperti itu. Ya, maka begitulah orang Yahudi, hadirin sekalian, sudah tahu kebenaran tidak mau mengikutinya. Ya, dan rela mati di atas kebatilan, bahkan rela mati di atas kehinaan dan masuk neraka. Ya, ngeri sekali kalau setan sudah mengganggu manusia, menggoda manusia. Ya, sampai kepada titik yang paling rendah, direndahkan betul sama setan, dihinakan betul sama setan. Ya, seperti orang-orang Yahudi, ya, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ya, begitu juga dengan Ka'ab. Ya, sudah tahu yang benar itu benar, tapi lebih memilih kebatilan, bangga dengan kebatilan. Dua-duanya akhirnya dipenggal kepalanya oleh sahabat Nabi. Hadirin sekalian, Rasulullah memerintahkan penggal kepalanya dua-duanya. Ya, Huyai bin Akhtab ini punya putri namanya Sofia, yang akhirnya kemudian dinikahi oleh Nabi, Sofia ini. Ya, suaminya Sofia juga terbunuh di Khaybar, pengkhianat juga. Nabi menyuruh agar dieksekusi ini suaminya. Tinggal Sofia jadi tawanan. Ya, Sofia sebetulnya tertarik dengan Islam sebelum terjadi peperangan Khaybar. Ya, tapi dia takut, sering tampar sama suaminya. Akhirnya ketika masuk Islam ditawari oleh Rasulullah, dinikahi dan dibebaskan sebagai budak, dan dia akhirnya mau dan menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin, dan dia menjadi baik Islamnya dan menceritakan tentang orang Yahudi itu bagaimana. Ya, dan dia bermimpi, ya, kejatuhan bulan begitu. Ternyata mimpi itu benar, maksudnya adalah dia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sangat menarik yang terjadi pada orang-orang Yahudi, hadirin sekalian. Kemudian juga yang terjadi juga peristiwa ini yang terjadi pada seorang sahabat Nabi. Ya, ada seorang sahabat Nabi, hadirin sekalian, membocorkan rahasia. Ya, dalam arti Nabi menyuruh agar semua para sahabat merahasiakan tentang penyerbuan dari umat Islam terhadap orang-orang Bani Quraidah. Tapi ada seorang sahabat yang diutus oleh Nabi ini, enggak taunya memberikan isyarat, ya, hanya mengatakan, wahai Bani Quraidah, ya, kalian sebentar lagi begini. Padahal Nabi tidak menyuruh seperti itu. Ya, sebentar lagi kalian seperti ini, katanya. Ya, maka dia tidak memberitahu hal ini kepada Rasulullah, tetapi merasa menyesal, ya, seakan-akan dia ini memberitahu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dia bertobat, dia mengikatkan badannya di masjid dengan tali sampai 6 malam. Ya, Rasulullah melihat saja istrinya yang kasihan. Istrinya kasihan mengikat tali, waktu saat sholat tiba dilepas talinya, kemudian setelah sholat diikat lagi seperti itu. Dia berjanji melakukan ini sampai Nabi memaafkannya. Alhamdulillah kemudian turun ayat dan dimaafkan sama Nabi, hadirin sekalian. Ini terjadi pada beberapa kejadian dalam perang Ahzab. Ya, kemudian juga ada seorang perempuan Yahudi masuk Islam namanya Raihanah binti Amr. Jadi orang-orang Yahudi Madinah itu kalau lihat dari nama-nama mereka, nama-nama Arab. Ya, dan mereka berbahasa Arab. Tapi mereka tidak mau masuk agama Islam. Ya, mereka masih fanatik dengan agama Yahudinya. Sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau masuk Islam bisa dihitung dengan jari. Termasuk Raihanah ini.
dari Bani Quraidah, hadirin sekalian. Dia tertawan dan ditawari Nabi untuk dinikahi. Ya, kalau dia masuk Islam. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai beberapa waktu akhirnya dia masuk Islam. Ditawari lagi sama Nabi. Ya, untuk menikah dengan Nabi. Tapi dia tidak mau. Ya sudah. Ya, akhirnya dia tidak jadi menikah dengan siapa? Rasul, tapi dia masuk Islam. Raihana binti Amr radhiyallahu anha wa ardha. Nah, itu yang terjadi hadirin sekalian dalam perang Bani Quraidah. Akhirnya orang-orang Yahudi ini, Bani Quraidah, habis sudah. Ya, mereka ditawan oleh Nabi perempuan-perempuannya. Akhirnya Nabi mengutus Sa'ad bin Ubadah agar bawa perempuan-perempuan yang tidak mau masuk Islam untuk dibawa ke Syam untuk dijual, dikembalikan ke keluarga mereka yang ada di Syam. Dan alhamdulillah hasilnya dapat untuk beli senjata, beli yang lainnya seperti itu. Karena mereka menolak untuk masuk Islam, tetap kan ditawan. Tapi kemudian dijual ke kerabatnya mereka yang ada di mana? Di Syam. Ya, mendapatkan uang sebagai pengganti daripada penjualan itu. Maka umat Islam mendapatkan banyak hal, senjata, makanan dan yang lainnya. Begitulah yang terjadi dari peristiwa Perang Ahzab. Ya. Dalam perang Ahzab ini juga Nabi membagi ghanimah. Ya, di antaranya bagian ghanimah itu untuk tanah-tanahnya orang Yahudi Bani Quraidah itu diberikan kepada orang-orang Ansar. Orang-orang orang Muhajirin, ya, bukan orang Ansar, orang Muhajirin. Orang Ansar tidak diberikan tanah, tapi diberikan peninggalan daripada orang Yahudi seperti senjata, uang dan yang lainnya. Itu dibagi antara Muhajirin dan Ansar sebagai ghanimah. Paham ya? Sedangkan tanah diberikan ke orang Muhajirin. Dan Rasulullah mengatakan, wahai orang Muhajirin, kembalikan apa yang telah diberikan kepada kalian dari orang-orang Ansar. Orang Muhajirin kan mendapatkan banyak hal ketika hijrah itu dari orang Ansar. Bahkan mereka berbagi kebun, berbagi tanah. Maka disuruh mengembalikan semuanya oleh Nabi. Ya, dan orang Muhajirin menempati tanah-tanahnya orang Yahudi Bani Quraidah. Sehingga imbas sudah. Ya, inilah di antara kelebihan orang itu mendapatkan ghanimah, kelebihan daripada jihad fi sabilillah. Ya, sehingga membuat kaya mendadak. Kalau menang mendapatkan ghanimah, hidup mulia. Kalau mati syahid, hadirin sekalian. Dan itu keberhasilan Rasul dalam memimpin kaum muslimin. Maka kita katakan Nabi ini seorang qaid, seorang pemimpin. Ya, bagaimana Rasul mengajari orang Arab membangun negara layaknya seperti orang Persia, Romawi, ya, tapi lebih baik daripada kerajaan mereka. Dan Rasulullah adalah orang yang tepat dalam memimpin umat Islam. Dia tahu bagaimana berbicara sama musuh, berbicara sama sahabatnya, berbicara sama orang tua, berbicara sama anak kecil, berbicara sama wanita. Ya, dia mengajari mereka bagaimana membagi ghanimah, bagaimana cara ngurusi tawanan, ya, bagaimana cara berperang, strategi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dikatakan oleh Allah, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian adalah suri teladan yang baik. Dia seorang pemberani, pemimpin yang berani. Dibuktikan ketika perang Uhud dan perang Hunain. Perang Uhud umat Islam porak-poranda. Ya, banyak yang lari bahkan sampai mau masuk Madinah. Perang ini juga perang Hunain, banyak umat Islam yang melarikan diri. Kena serangan tiba-tiba dari balik-balik bukit, panah ribuan jumlahnya, banyak yang luka. Nabi tidak mundur sejengkal pun, tetap pada posisinya.
Sehingga para sahabat heran, Nabi tidak takut sama sekali. Seperti Ali dan yang lainnya, semuanya bersembunyi di belakang Nabi. Hadirin sekalian. Nah, ini dia seorang pemimpin yang berani, tidak mundur sejengkal pun ketika menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa peristiwa yang terjadi pada perang Khandaq atau perang Ahzab. Makanya setelah itu, hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-an la yaghzunana walakin nahzuhum." Mulai sekarang mereka tidak akan lagi masuk sini lagi, masuk Madinah. Bahkan kita yang akan menyerang mereka. Kita yang akan menyerang mereka. Setelah perang Ahzab ini sudah dipastikan musuh tidak akan menyerang Madinah lagi. Bahkan kita yang akan mendatangi mereka. Dan memang dibuktikan, hadirin sekalian, setelah wafatnya Rasulullah pun dimulai dari Abu Bakar, perluasan wilayah umat Islam ke Irak, ya, sebagian ke Syam, dan dituntaskan sama siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sampai menjatuhkan Persia dan Romawi. Ya, diteruskan sama Utsman ibn Affan, menaklukkan berbagai negeri-negeri Afrika, ya, dan sebagian negeri Rusia sana, terus melebar sayap daripada pasukan umat Islam sehingga besar sekali wilayah umat Islam ini. Umat Islam pernah menguasai 2/3 dunia, ya, dan itu cukup sebagai kebanggaan, hadirin sekalian, dihormati sama negara-negara dunia karena mereka mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana Rasulullah berhasil menaklukkan orang-orang Arab yang kebanyakan terdiri dari banyak suku. Ada Arabnya, ada Yahudinya, ada macam-macam. Tapi Rasul menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika mendirikan negara Madinah. Dan itulah undang-undang yang adil. Ketika pemimpin berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan imam yang adil. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak ada keadilan. Karena keadilan itu ketika hakim atau imam berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan imam yang berhukum dengan hukum Allah, imam yang muwaffaq, imam yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, imam yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Ya, tidak mudah menjadi imam yang adil itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhillah illa dhilluh." Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada lindungan lagi kecuali lindungannya. Rasul menyebutkan yang pertama, imamun adil, pemimpin yang yang adil, pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, pemimpin yang membuka pintunya untuk orang-orang miskin yang dirasa mendapatkan kezaliman, diselesaikan dengan yang baik, dengan cara yang baik. Nabi mengatakan, siapapun dari umatku yang diberikan amanah untuk memimpin masyarakat yang banyak, memimpin rakyatnya, ya, kemudian dia tidak adil, ghashun, bahkan dia berbuat menipu rakyatnya, ya, Allah haramkan bagi dia surga. Haramallahu alaihi jannah. Allah haramkan bagi dia surga. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, hadirin sekalian. Maka perlu di sini pemimpin yang adil, karena tidak mudah jadi pemimpin yang adil itu. Banyak sekali fitnah-fitnah, godaan-godaan. Ya, banyak orang ingin jadi pemimpin. Tapi mana yang adil? Ya, pemimpin kebanyakan memihak kepada orang kaya saja, memihak kepada investor kalau bahasa sekarang. Ya, sedangkan kepada rakyat tidak peduli sudah. Ya, yang miskin-miskin bahkan diusir dan yang lainnya. Dan itu terjadi di kehidupan kita sekarang ini, hadirin sekalian. Tentunya semoga umat Islam mendapatkan pemimpinnya yang adil, insyaallah. Demikianlah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran
perang Khaybar ini, hadirin sekalian, perang apa? Perang Khandaq ini atau perang Ahzab ini, yang kemudian umat Islam mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.